Halo semuanya, kembali lagi di channel Kriuk Saham bersama saya Davin. Di video sebelumnya, kita sudah sama-sama belajar technical analysis, yaitu menentukan sebuah trendline, baik itu uptrend, downtrend, dan juga sideway. Bagi teman-teman yang sudah coba menentukan sebuah trend dari saham-saham yang teman-teman suka, ketika teman-teman berulang-ulang melakukan, akan menjadi semakin ahli. Hari ini kita akan membahas masih tentang technical analysis, yaitu bagaimana caranya menentukan support dan resisten. Ketika teman-teman sudah berhasil menentukan support dan resisten, teman-teman bisa menjual ataupun membeli sebuah saham di harga yang ideal, sehingga risk rewardnya sangat menarik. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Support adalah suatu area di mana suatu harga cenderung berhenti untuk turun, seperti ada sesuatu yang menahan dari bawah. Sedangkan resisten sendiri adalah suatu area di mana kecenderungan harga berhenti untuk naik. Ada sebuah analogi yang biasa digunakan untuk menjelaskan support dan resisten ini. Misalkan teman-teman ada di sebuah ruangan, teman-teman bisa melihat lantai sebagai supportnya dan juga atap sebagai resistennya. Dan ketika teman-teman memantulkan sebuah bola, melempar sebuah bola ke atas, maka bola tersebut akan memantul kembali ke bawah. Dan ketika si bola tadi berhasil menembus, misalkan menembus ke atap, maka atap tersebut yang tadinya resisten menjadi support. Nah, apa saja sih fungsi dari support dan resisten ini? Yang pertama, kita bisa menentukan sebuah area harga di periode tertentu yang mana sih yang kuat sebagai support di saham tersebut. Lalu yang kedua, dengan adanya support dan resisten, kita bisa menjual ataupun membeli saham di harga yang ideal. Bagaimana menentukan support dan resisten itu sendiri? Ada beberapa cara. Yang pertama dengan classic support resisten. Biasanya classic support resisten ini menggunakan garis horizontal. Teman-teman bisa melihat di dalam sebuah chart, jika suatu area bergerak ke atas, lalu mantul lagi ke bawah, bergerak ke atas dan mantul lagi ke bawah, berarti itu adalah sebuah area yang kuat. Teman-teman bisa tandai area tersebut sebagai sebuah resisten dengan sebuah garis lurus. Ataupun ketika harga tersebut mantul dari yang bergerak turun, mantul ke arah atas, dan itu terjadi berkali-kali, teman-teman bisa tandain itu sebagai support. Lalu yang kedua ada dynamic support dan resisten. Untuk dynamic support resisten sendiri, teman-teman bisa menggunakan trendline seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Teman-teman bisa menggunakan trendline. Teman-teman bisa tarik garis dua titik terluar secara diagonal, lalu teman-teman bisa copy paste garis tersebut dan dipindahkan ke bagian atasnya sehingga membentuk sebuah channel. Jadi teman-teman sudah memiliki patokan harga akan bergerak di dalam sebuah channel tersebut. Apabila harga turun ke bawah, maka yang akan menjadi supportnya adalah garis yang berada di bawah. Selain itu, dynamic support resisten, teman-teman juga bisa menggunakan indikator. Biasanya indikator yang digunakan adalah moving average. Teman-teman bisa set moving average, defaultnya itu 9, teman-teman bisa ganti menjadi 20. Ketika harga bergerak di bawah moving average, berarti moving average tersebut menjadi sebuah resisten. Namun ketika harga berhasil menembus garis moving average, maka moving average tersebut menjadi support. Dan teman-teman bisa perhatikan ketika harga berhasil menembus moving average, maka teman-teman bisa lihat di chart, harga pasti akan bergerak di atas moving average tersebut. Yang ketiga ada Fibonacci. Fibonacci sendiri ini adalah suatu rasio harmonik, dan Fibonacci sendiri ini banyak digunakan di bidang keilmuan lainnya. Teman-teman bisa menentukan support dan resisten dengan cara menarik dari swing low ke swing high-nya. Dan biasanya jika harga bergerak turun atau koreksi, maka harga tersebut biasanya akan mantul di area 61,8 karena 61,8 itu adalah golden ratio. Yang keempat adalah angka psikologis. Nah, angka psikologis ini contohnya adalah angka-angka yang bulat, misalkan 1000, 2000, 5000, 10.000 dan seterusnya. Yang kelima adalah gap. Gap biasanya terjadi di pembukaan market. Hal tersebut terjadi karena tidak
tidak ada yang bertransaksi di harga tertentu. Contohnya misalkan closing dari saham A di hari kemarin adalah 1000 dan di pembukaan market hari ini harga pembukaannya ada di 1050. Nah, di situ antara 1000 dan 1050 tidak ada yang bertransaksi di situ. Jadi itu memunculkan sebuah gap dan gap tersebut bisa kita jadikan sebagai support ataupun resisten. Oke, kita sudah belajar cara-cara untuk menentukan support dan resisten. Saya harap teman-teman semua bisa mencoba untuk mempraktekkannya di rumah sehingga teman-teman semakin paham untuk menentukan support dan resisten. Dan pastinya ketika teman-teman bisa menentukan support dan resisten dengan benar, teman-teman bisa mendapatkan harga saham yang ideal, baik itu untuk dijual maupun dibeli. Sekian video hari ini. Bila teman-teman suka dengan video seperti ini, teman-teman bisa like, komen, dan subscribe, serta share ke semua sosial media teman-teman sehingga semakin banyak trader yang bisa belajar sama-sama dan mendapatkan profit konsisten di market. Teman-teman mau update sedikit di video sebelumnya, yaitu video kedua. Kalau teman-teman belum nonton, teman-teman bisa nonton dulu. Kriuk Saham sudah top up sejumlah dana ke akun trading, yaitu sebesar 20 juta. Hari ini kurang lebih sebulan ya setelah top up dana tersebut, dan Kriuk Saham ingin update dari portofolionya. Oh ya teman-teman, ini bukan sebuah ajakan untuk membeli atau menjual sebuah saham ya. Segala sesuatu resiko, keuntungan maupun kerugian adalah tanggung jawab teman-teman semua. Karena Kriuk Saham membuat video ini sebagai jurnal trading dan juga edukasi pada teman-teman semua. Dan di awal Kriuk Saham memiliki deposit sejumlah 20 juta rupiah, dan setelah 1 bulan trading lebih dari 10 saham yang berbeda, di bulan November ini dari total keseluruhan dana itu berkurang sebanyak 5%. Teman-teman, di sini kita mau tunjukkan bahwa ketika kita trading di banyak saham, memang dalam market tidak ada yang pasti ya, pasti ada yang namanya gain, ada juga yang namanya loss. Tapi dengan kita menggunakan money management dan risk management yang baik, maka modal awal kita itu pasti akan terjaga. Dan kita juga sudah membeli beberapa saham untuk di Desember ini. Teman-teman tahu bahwa biasanya di akhir tahun, di Desember dan juga awal tahun Januari ada yang namanya window dressing, dan juga kalau di bulan Januari itu ada yang namanya January effect, dan biasanya saham itu akan naik. Kembali lagi, ini bukan rekomendasi untuk teman-teman untuk membeli atau menjual saham. Kalau yang ada di portofolio Kriuk Saham saat ini, kami memiliki emiten BBTN, BRPT, Cleo, Mika, Pegas, dan Tins. Itu adalah beberapa saham yang saat ini ada di portofolio Kriuk Saham. Oke, sekian update dari Journey Trading Kriuk Saham. Nantikan update berikutnya. Saya Davin, undur diri. Salam Kriuk.